Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini kami bisa bersekutu, berfellowship melalui ibadah raya GB Cipunar dan juga GB Hikmah. Terima kasih Tuhan, walaupun Tuhan situasi saat ini sungguh tidak mengenakan, tidak nyaman bagi kami karena kami harus beribadah lewat Zoom. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami masih bisa beribadah, masih bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan, hari-hari yang akan datang, keadaan akan semakin baik, sehingga kami kembali bisa beribadah secara onsite di gereja, bersekutu, baik secara rohani maupun juga secara fisik. Kami bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga sebagian ada beberapa saudara kami tidak bisa hadir di dalam Zoom ini, ruang meeting Zoom ini karena mereka berhalangan dan bahkan ada yang mengalami gangguan kesehatan. Namun kami percaya Tuhan, mereka yang sakit, Tuhan pasti akan menolong dan menyembuhkan mereka. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi telinga kami, dan juga menjamah hati kami, mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membatalkan semua rancang-rancang si jahat yang mau mengganggu ibadah kami, baik melalui saluran internet kami, melalui jaringan internet kami. Kami batalkan rancangan kalian dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami semua bisa mengikuti ibadah ini dengan baik sampai selesai, tidak ada gangguan apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara semua. Suara saya jelas? Kalau jelas angkat tangan. Baik, ya. Puji Tuhan ya, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Walaupun secara online kita tidak bisa atau belum bisa beribadah secara fisik ya, karena memang situasi. Ya, ini Omikron ini penularannya begitu cepat. Jadi kita sementara tidak ibadah di gereja dulu. Mudah-mudahan akhir, katanya puncaknya sampai Februari. Dan kita berharap itu benar terjadi sehingga awal Maret kita bisa lagi ibadah secara hybrid, baik yaitu onsite dan online. Baik, berapa di antara saudara kita masih belum bisa bergabung karena mengalami gangguan kesehatan. Kita terus berdoa untuk mereka supaya mereka segera pulih dan mereka bisa lagi bersama-sama dengan kita dalam ibadah. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar atau mendengar atau merenungkan firman Tuhan mengenai menjaga pikiran dan hati. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang keteguhan jiwa, ya, satu jiwa yang teguh. Sekarang menjaga pikiran dan hati. Kita tahu bahwa
tahun ini gereja kita adalah tahun kesehatan rohani. Nah, salah satu bukti bahwa kita sehat rohani adalah kita sanggup mampu menjaga pikiran dan hati kita. Dan ini sangat penting, bahkan dalam kita tahu, kita masih ingat waktu saya menyampaikan seri khotbah tentang menjaga hati dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena daripadanya lah terpancar kehidupan. Ya, jadi kita harus menjaga hati dan menjaga pikiran dan hati kita. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Janganlah hendaknya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, apakah yang tempat yang dapat atau tempat yang menjadi paling kotor sedunia, atau tempat yang paling kotor lah, atau menjadi tempat yang paling kotor dalam dunia? Apa tempat yang dapat menjadi tempat yang paling kotor sedunia? Nah, itu apa kira-kira, saudara? Bisa ya menjadi tempat yang paling kotor sedunia. Apakah penampungan sampah? Apakah Bantar Gebang? Ya, yang semua sampah DKI dibuang ke sana? Atau tempat-tempat penampungan sampah yang lain, kotoran yang lain? Nah, ternyata tidak, saudara. Apa itu? Adalah pikiran dan hati. Ya, ini bisa menjadi tempat. Ya, ini bisa menjadi tempat yang paling kotor. Di dalam Matius 15, 17, 19, ini konteksnya pada waktu orang-orang Farisi bertanya kepada murid Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, murid-muridmu kalau makan mereka nggak cuci tangan. Karena adat istiadat orang Yahudi, kalau makan harus membasuh tangan terlebih dahulu. Lalu Tuhan menjawab mereka, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Perhatikan. Dan itulah yang menajiskan orang. Nah, berarti hati bisa menjadi tempat yang kotor, juga bisa menjadi tempat yang bersih. Nah, tergantung apa yang kita isi, dengan apa yang kita isi hati kita, dengan apa yang kita mau isi hati kita. Apakah kita mau mengisi hati kita dengan sampah, ya, yaitu entah itu pahitan, ke dendam, ya. Nah, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, jadi ini, dari hati timbul pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa mengotori hati dan pikiran kita. Ya, jadi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Berarti teori yang mengatakan, oh dia hanya mulutnya saja yang kotor, hanya mulutnya saja yang nggak baik, tapi hati orang itu baik. Sering sekali kita mendengar
ucapan-ucapan seperti itu. Oh, dia cuma mulutnya aja memang begitu, tapi hatinya sebenarnya baik. Tapi firman Tuhan mengatakan apa yang keluar dari hati, dari mulut, berasal dari hati. Nah, jadi hati bisa menjadi tempat yang paling kotor, tetapi bisa juga menjadi tempat yang bersih, tergantung apa yang kita pakai untuk mengisi hati kita. Jadi kita tidak bisa selamanya bergantung atau berkata bahwa oh orang itu atau saya dari sananya memang mulut saya seperti ini, sudah susah untuk mengubah, tapi hati saya baik. Nah, firman Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, karena itulah pikiran dan hati kita harus dijaga setiap saat. Jadi, pikiran dan hati kita harus dijaga setiap saat. Bukan seminggu sekali, bukan 2 minggu sekali, sebulan sekali, tetapi setiap saat. Kadang-kadang tanpa kita sadar, seringkali melintas sesuatu yang kotor di pikiran kita. Terpikir hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Entah itu, wah coba seandainya aku bisa menghancurkan orang itu, yang bisa ada orang-orang berbuat jahat kepada kita. Kadang-kadang kita terpikir terlintas, seandainya aku mampu, seandainya aku bisa punya ilmu tertentu, wah aku akan habisi orang itu. Nah itu, jadi karena itu hati dan pikiran dan hati kita harus dijaga setiap saat. Karena setiap saat pikiran itu bisa menjadi terminal hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Kalau saudara mengingat, khotbah Bapak Gembala pernah mengatakan bahwa pikiran adalah medan peperangan yang paling strategis bagi iblis. Nah, jadi itu medan pertempuran yang paling dahsyat, pikiran itu. Kalau Bapak Ibu atau saudara ingat, khotbah Bapak Gembala pernah mengatakan bahwa pikiran adalah medan atau arena, ya, gelanggang pertempuran yang paling dahsyat, karena siapa yang bisa menguasai pikiran itu yang memenangkan peperangan. Nah, jadi ini seperti seolah siapa yang bisa menguasai pikiran itulah yang memenangkan peperangan. Jadi kalau kita bisa menguasai pikiran kita, maka kita memenangkan pertempuran itu. Tapi kalau iblis yang memenangkan, yang mengendalikan pikiran kita, berarti setan atau roh jahat itu yang memenangkan peperangan. Nah, karena itu kita mesti waspada dan terus menjaga hati kita. Jangan sampai pikiran dan hati kita dikuasai oleh si jahat. Jangan sampai mereka yang memenangkan pertempuran peperangan itu, tetapi biarlah kita yang memenangkan pertempuran dan peperangan itu. Nah, untuk itu saudara, bagaimana agar pikiran dan hati kita dapat terjaga senantiasa? Nah, bagaimana agar pikiran dan hati kita dapat terjaga senantiasa? Nah, ini yang pertama, senantiasa bersukacita, ya. Senantiasa bersukacita. Kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Nah, seperti kita ketahui,
Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Sukacita di dalam hati kita akan membuat pikiran dan seluruh tubuh kita bercahaya. Ya, sukacita dalam hati kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi sukacita dalam hati kita membuat pikiran dan seluruh tubuh kita menjadi bercahaya. Untuk dapat selalu bersukacita, kita tentu saja tidak boleh menaruh sumber sukacita kita kepada sesuatu yang bersifat sementara, seperti keadaan atau keuangan. Nah, kita lanjut dulu. Jadi, sedang dikasih Tuhan, sukacita kita tidak boleh digantungkan, atau sumber sukacita kita tidak boleh kepada sesuatu yang bersifat sementara, seperti keadaan atau keuangan. Nah, kalau sukacita kita itu digantungkan kepada keadaan, sekarang ini kita jelas tidak bisa bersukacita. Karena keadaan kita sekarang ini tidak ada alasan untuk kita bisa bersukacita. Ya, virus kembali. Kita sudah sempat mengalami landai antara bulan Oktober sampai Desember, itu sempat landai bahkan sampai Januari. Masih fine-fine saja, baik-baik saja. Semua kembali berjalan normal. Ya, kita pun sudah mulai bisa ibadah secara hybrid. Sebagian di gereja, sebagian online. Bagi mereka yang lansia bisa ikut ibadah secara online. Dan kita dewasa muda kembali bisa melayani di gereja, beribadah di gereja. Tetapi sekarang lihat, kembali situasi mencekam. Tidak ada alasan untuk kita bersukacita. Tetapi kita tidak boleh menggantungkan sukacita kita kepada keadaan. Paulus ketika menulis surat ini, dia sedang ada di dalam penjara di Roma. Dan dia dikawal ketat oleh tentara Romawi. Jadi dia diikatkan tangannya atau kakinya pada serdadu atau tentara Romawi, sehingga sama sekali dia tidak bisa leluasa bergerak. Tetapi keadaan itu tidak membuat dia kehilangan sukacita. Karena itu dia menulis surat Filipi ini dari Roma. Dan surat Filipi ini kalau kita baca kurang lebih ada 14, saya lupa apa 21 kata sukacita. Coba. Paulus sudah menggantungkan sukacitanya kepada keadaan. Kalau keadaan yang menjadi sumber faktor sukacita seseorang, maka Paulus tidak mungkin dia bisa bersukacita. Keadaan seperti itu. Atau keuangan. Kalau kita menggantungkan sukacita kepada uang, wah, situasi sekarang pun kita akan kehilangan sukacita. Tetapi sumber sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan adalah keyakinan bahwa Dia, atau yaitu Tuhan, adalah Tuhan yang baik. Ini yang harus menjadi sumber sukacita kita. Seperti Daud di dalam Mazmur 4 ayat 8 kurang lebih. Coba 8 ya. Tuhan memberi aku sukacita lebih daripada orang yang berkelimpahan anggur dan gandum. Nah, jadi Daud seolah berkata, Tuhan adalah sumber sukacitanya. Bahkan sukacita yang dia miliki melebihi mereka yang berkelimpahan anggur dan gandum. Jadi Daud tidak menggantungkan sukacitanya kepada
Dia kalau zaman dulu anggur atau gandum, tetapi dia sukacitanya tergantung kepada Tuhan. Nah, ini harus menjadi sumber kita. Kalau kita yakin, punya keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, saudara tidak akan pernah kehilangan sukacita. Itu ada lagu, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Nah, kalau kita bisa berkata, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Nah, ketika kita bisa berkata seperti itu, punya iman seperti itu, maka apapun keadaan yang terjadi, entah kita sehat, entah kita sakit, kita akan tetap tidak kehilangan sukacita. Dalam kekurangan atau dalam kelimpahan, kita tetap bisa bersukacita. Karena bukan keadaan, bukan harta, bukan keuangan yang menjadi sumber sukacita kita, tetapi Tuhan. Nah, kalau kita punya seperti itu, maka hati kita akan tetap terjaga. Pikiran kita tetap terjaga. Jadi, sedang dikasih Tuhan, kita akan bisa terus bersukacita apapun keadaan kita saat ini. Ya, mungkin hari-hari ini kita mengalami gangguan kesehatan. Biar kita selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara, kalau kita bisa berkata, kita punya iman seperti itu dan berkata, apapun yang terjadi, aku tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kita tidak akan kehilangan sukacita. Yang kedua, senantiasa berbuat baik, ya, senantiasa berbuat baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi senantiasa berbuat baik, itu yang kedua, ya. Itu yang kedua. Nah, Bapak dikasih Tuhan, orang yang hanya hidup untuk diri sendiri dapat digambarkan seperti laut mati. Bagi mereka yang sudah pernah ke Israel, taulah laut mati. Itu tempat yang mungkin paling rendah di dunia karena letaknya di bawah permukaan laut. Laut aja udah di bawah, dia lebih bawah lagi. Sehingga airnya tidak pernah mengalir kemanapun. Ya, beda dengan Danau Galilea. Danau Galilea dia mengalir terus, ya, mengalir terus. Nah, laut mati yang tidak pernah menyalurkan apa yang dia dapat. Dia hanya menerima dan menerima saja, sehingga airnya menjadi sangat asin, bahkan terasa pahit. Nah, kenapa disebut laut mati? Bukan saja karena dia tidak bisa mengalir airnya, tetapi karena di laut mati itu tidak ada kehidupan. Ikan pun tidak bisa hidup. Plankton-plankton juga tidak bisa hidup. Jadi benar-benar dia tidak ada kehidupan. Nah, jadi orang yang hanya menerima saja, ya, dan menerima saja sehingga ini menjadi sangat asin. Jadi itu bisa digambarkan seperti laut mati. Nah, penelitian membuktikan bahwa orang yang sering berbuat baik atau menolong orang lain adalah orang yang lebih sehat jiwanya. Jadi kalau kita mau memiliki jiwa yang sehat, roh yang sehat, kita mesti belajar sering berbuat baik, menolong orang lain. Kebiasaan memberi dengan tulus adalah cara untuk kita menjaga kebersihan hati dan pikiran kita. Nah, saudara, ada ini sebuah cerita, ilustrasi. Ada dua orang yang
sedang berdoa kepada Tuhan, meminta karunia. Kebetulan waktu itu karunia tinggal ada 2, yaitu karunia menerima dan karunia memberi. Tuhan katakan, cuma ada 2 sisa hari ini, 2 karunia. Yaitu karunia menerima dan karunia memberi. Lalu orang yang pertama langsung mengambil karunia menerima. Setelah itu dia pergi. Nah, orang kedua ini karena tidak ada pilihan lain terpaksa dia menerima. Walaupun pada waktu itu dia menerima dengan berat hati, yaitu karunia memberi. Sudah dikasih Tuhan. Setelah beberapa tahun mereka berpisah. Satu hari yang mempunyai karunia memberi ini menemukan temannya ini ada di perapatan jalan, sedang menjadi pengemis. Ketika melihat sahabatnya ini, orang ini langsung meminggirkan mobilnya. Ya, lumayan mobilnya, lumayan mewah. Lalu dia tanya, "Hey bro, apa yang terjadi dengan kamu? Kok kamu jadi begini?" Dia katakan, "Iya, saya jadi begini sekarang." "Loh, kamu kok kelihatannya hebat, kelihatannya luar biasa. Kamu malah punya mobil. Padahal kamu menerima karunia memberi. Aku menerima karunia menerima." Jadi secara logika atau secara pikiran yang pada umumnya orang yang sering memberi mestinya kekurangan, menjadi lebih miskin. Tetapi yang mendapat karunia memberi ini kok lebih diberkati tuh. Lalu yang karunia memberi ini berkata begini, "Iya, karena saya sering memberi, banyak memberi, maka Tuhan terus menaikkan, terus memberi dan terus memberi." Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara mau menerima karunia karena menerima atau memberi? Nah, karena orang ini meminta karunia menerima, maka dia akan terus menerima. Tidak pernah memberi, seperti laut mati hanya menerima. Maka yang terjadi tidak ada kehidupan, tidak ada sukacita. Jiwanya tidak semakin sehat, tidak semakin baik. Tapi yang menerima karunia memberi ini, semakin diberi, dia semakin juga memberi. Awalnya dia memberi terlebih dahulu. Tetapi lama-lama dia terus diberi oleh Tuhan. Jadi apa yang dikasih Tuhan, kita seringkali berpikir, wah, saya nggak punya uang, apa yang saya bisa beri? Saudara, memberi jangan hanya berpikiran tentang uang, tentang materi. Tidak harus memberi uang, tidak harus memberi materi. Ya kan? Kalau Bapak Ibu yang setia membaca renungan pagi, ya, waktu Pak Gemala menulis renungan, lihat kami, ya, pandang kami, itu kira-kira. Ketika Petrus dan Yohanes ada di bait Tuhan, bait suci, dia lagi berjalan, tiba-tiba ada pengemis meminta-minta, lalu mereka berkata, "Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi lihat kami, apa yang kami punya kami beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah kamu." Jadi memberi tidak harus kita uang,
Jangan berpikir, saya tidak punya uang, saya tidak punya harta, tidak punya apa yang saya beri. Saudara memiliki, ada yang saudara beri. Bisa saudara memberi semangat kepada orang yang sedang mungkin putus asa. Bisa saudara memberi firman, sehingga orang-orang yang sedang putus asa memiliki pengharapan yang baru. Bisa saudara memberi doa saudara, perhatian saudara. Jika ada orang yang lain sakit, mungkin saudara tidak bisa datang, apalagi situasi sekarang. Mungkin saudara WA, memberi semangat, mungkin saudara telepon, mendoakan. Itulah bentuk kita memberi, tidak harus uang. Nah, tetapi pun kita pun tidak harus menunggu kita punya dulu segalanya baru memberi. Ya kan? Kenapa? Karena standar kekristenan itu kaya itu apa? Asal ada apa? Makan dan pakaian itu udah cukup. Nah, kalau kita punya makan dan pakaian itu berarti udah cukup. Nah, kita kan bisa punya makan, bisa pakaian. Nah, itu sudah cukup standarnya. Tidak ada alasan kita juga untuk tidak memberi. Kalau kita masih punya pakaian, masih punya makan, makanan untuk dimakan, punya pakaian untuk dipakai, berarti kita cukup. Kita bisa memberi. Nah, jadi kebiasaan untuk memberi dengan tulus adalah cara untuk kita menjaga kebersihan hati dan pikiran kita. Jadi yang kedua adalah dengan cara menolong orang lain. Nah, yang ketiga sekarang, ya, ketiga, senantiasa berserah, berdoa, dan bersyukur. Senantiasa berserah, berdoa, dan bersyukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Senantiasa berserah, berdoa, dan bersyukur. Itulah cara kita juga untuk menjaga pikiran dan hati kita. Filipi 4:6. Ya. Nah, saudara, kekhawatiran itu saya pernah sampaikan, itu adalah pencuri sukacita yang paling jahat. Seringkali kita terganggu pikiran kita, hati kita penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Ya. Nah, itu adalah pencuri, sehingga kita tidak bisa bersukacita, tidak bisa bersyukur, tidak bisa berdoa. Karena itu, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita tidak dapat menjaga pikiran dan hati kita tanpa bantuan Tuhan dan Roh Kudus. Selalu saja ada hal yang membuat kita berpikiran negatif, ya. Selalu kotor dan menaruh perasaan yang tidak baik di dalam hati kita. Namun jika kita senantiasa berserah dalam doa, disertai rasa syukur kepada Tuhan, kita bisa mendapatkan pertolongannya dalam hidup kita. Jadi, sudah dikasih Tuhan, memang karena itu kita berserah. Berserah artinya bukan pasrah ya. Berserah itu kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Beda berserah dengan menyerah, itu beda. Kita berserah, kita serahkan semua apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi pergumulan kita, pikiran-pikiran negatif kita, kotor, ya, kita berserah, kita serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengangkat semua itu, tetapi kita juga mesti aktif
untuk menjaga pikiran dan hati kita, jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif, kotor, dan perasaan yang tidak baik ada di dalam hati kita. Pembacaan firman Tuhan juga sangat menolong kita untuk dapat berserah, berdoa, dan bersyukur. Dengan lain kata, untuk menjaga pikiran dan hati kita, kita perlu terus-menerus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tim pengembalaan GB Cibunar dan Hikmah setiap hari, ya, minimal sekali pagi, selalu membagikan renungan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jiwa dan roh jemaat terjaga, tetap sehat. Ya. Jadi kami tim pengembalaan membuat renungan itu ada tujuan supaya saudara jemaat rohnya tetap mendapat nutrisi sehingga memiliki rohani yang sehat, jiwa yang bersih. Karena itu firman Tuhan itu sangat penting. Saya tidak tahu, karena tidak pernah mengadakan survei atau bertanya kepada jemaat apakah Anda rutin, tekun, selalu membaca renungan yang dikirim atau kami tim pengembalaan kirim melalui grup. Belum pernah mengadakan survei itu. Saya tidak tahu apakah saudara apa yang dibagikan itu dibaca atau tidak, ataukah diabaikan begitu saja. Kami tidak tahu. Tetapi kami sedapat mungkin, semampu mungkin berusaha untuk terus membagikan renungan karena kami punya tanggung jawab supaya jemaat tetap mendapatkan nutrisi rohnya, yaitu firman Tuhan. Karena apa? Karena supaya jemaat selalu sehat rohani. Nah, rohani yang sehat itu, orang yang rohani sehat, dia akan berdoa. Berdoa di sini bukan doa yang kami maksud, bukan doa yang minta-minta terus. Artinya dia berdoa itu artinya dia memiliki relationship, hubungan dengan Tuhan yang akrab, yang intim. Orang yang memiliki rohani yang sehat, dia selalu intim dengan Tuhan melalui doa. Ini ini sebagai indikator. Salah satu indikator kesehatan rohani. Kalau Bapak Ibu tidak lagi memiliki keintiman dengan Tuhan, kalau Bapak Ibu tidak lagi senang berdoa, bersekutu dengan Tuhan, tidak lagi senang beribadah kepada Tuhan, ibadah menjadi sesuatu yang terpaksa. Nah, itu bisa menjadi indikator apakah rohani saudara sehat ataukah rohani saudara sakit. Dan indikator selanjutnya adalah bersyukur. Kalau jemaat, kalau saudara dan saya, kita bisa bersyukur, hidup bersyukur,
dalam keadaan apapun kita bisa bersyukur. Maka itu membuktikan bahwa rohani kita itu sehat. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah kita tetap menjaga pikiran dan hati kita, supaya kita senantiasa kita memiliki kesehatan rohani. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Nanti saya minta Pendeta Tony Setiawan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Belum unmute. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk menjaga pikiran dan hati kami. Tuhan, kami menyadari betul dengan situasi yang ada, dengan keadaan yang kami hadapi. Seringkali Tuhan, parameternya yaitu sukacita kami mengalami penurunan. Begitu juga dengan keinginan kami berbuat baik, kerinduan kami berdoa, berserah kepada Tuhan, seringkali mengalami kondisi yang menurun. Karena itu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami diingatkan kembali. Bagaimana kami dapat belajar senantiasa menjaga hati dan pikiran kami. Tolong kami ya Tuhan Roh Kudus dengan segala situasi ini, agar aliran sukacita dalam kehidupan kami senantiasa bertambah-tambah dan bukan berkurang. Karena kami hanya melihat kepada Tuhan Yesus yang sudah melakukan segalanya di kayu salib itu bagi kami. Begitu juga Tuhan di dalam segala keterbatasan kami hari ini. Biarlah terus Engkau jamah hati kami, agar kerinduan kami berbuat baik, menabur, senantiasa menjadi satu kebiasaan, satu keadaan hati kami yang selalu rindu membawa kebaikan bagi banyak orang. Begitu juga di saat kami menghadapi satu pergumulan, senantiasa kami dapat belajar hidup berserah, berdoa kepada Engkau, membangun hubungan kami lebih akrab lagi dengan Engkau, walaupun situasi yang kami hadapi tidak seperti yang kami harapkan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Roh Kudus yang selalu menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami, sehingga senantiasa kami dapat melewati setiap badai kehidupan kami, dan kami keluar lebih dari seorang pemenang. Saat hari ini kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah ya Bapa, Engkau pakai hamba-Mu ini tambah hari tambah heran. Berikan hikmat, pengertian, dan pengurapan di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Sehingga apa yang diberitakan, disampaikan kepada semua orang benar-benar membawa pemulihan, membawa setiap jiwa untuk berbalik kepada Tuhan. Membawa setiap jiwa untuk mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Tuhan keluarganya. Dan apa yang menjadi pergumulannya, kami senantiasa percaya bahwa Tuhan punya kebaikan dalam segala pergumulan hamba. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Biarlah sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan mendapat kekuatan baru, sehingga selesai ibadah ini kami dapat menjadi saksi Kristus, dan kami dapat keluar lebih dari seorang. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan saat hari ini kami juga tidak lupa berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan tolong Pak Midian,
Ibu Gembala dan mungkin yang lainnya, Pak Andri Sondak dan ibunya, Tuhan tolong pulihkan semua Tuhan. Kami percaya bahwa hanya kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan. Dan saat hari ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kebingungan karena keuangan. Tuhan bukakan jalan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memberkati hidup kami. Engkau yang mengetahui segala jerih payah kami. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan begitu juga bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mempunyai rencana-rencana yang lain, pernikahan. Tuhan, Kau campur tangan Tuhan. Engkau bukakan jalan Tuhan dalam segala kesulitannya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang dapat menolong, sanggup buka jalan saat tiada jalan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang masih bersekolah Tuhan, anak-anak yang masih bersekolah dalam studi mereka melalui pembelajaran jarak jauh. Tuhan tolong agar anak-anak kami, anak-anak jemaat GBI, Cibunar maupun Hikmah, biarlah diberikan hikmat pengertian, dapat mengerti semua pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Tuhan tolong Tuhan, Kau campur tangan untuk semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Indonesia Tuhan. Tuhan tolong pemerintah Indonesia. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong Indonesia. Pulihkan Indonesia. Berikan hikmat pengertian bagi pemerintah kami. Sehingga dapat mengerjakan yang terbaik bagi bangsa. Oh Tuhan, saat hari ini kami percaya bahwa Engkau Tuhan ada atas Indonesia. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kalau sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, sertai kami selalu. Lindungi kami selalu. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Tony. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mau memberi persembahan atau membawa persembahan saudara karena ini ibadah secara online, maka bisa ditransfer persembahannya, baik itu kolekte, perpuluhan, atau mungkin ucapan syukur ke rekening gereja kita, ya, GBI Cibunar. Minggu depan kita masih ibadah secara online. Kita lihat sampai akhir Februari. Kalau memang ada perkembangan yang baik, ini melandai, dan PPKM juga diturunkan. Ini sekarang DKI PPKM 3, ya, level 3, PPKM level 3. Jadi karena PPKM level 3, kita juga kita mengikuti anjuran pemerintah, kita ibadah secara online. Kalau nanti PPKM sudah turun menjadi level 2 atau bahkan level 1, kita akan kembali beribadah secara hybrid, ya, online dan onsite. Kita terus berdoa untuk Bapak Gembala, juga Ibu Gembala yang kesehatannya belum pulih betul, ya, supaya Tuhan terus berkarya bagi mereka, baik juga Tante Sugeng, supaya segera pulih kesehatannya seperti semula. Mungkin saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Om, kenapa Om? Sehat ya? Semangat ya Om. Ya, baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Ada yang perlu didoakan nggak? Atau ini berapa ini yang biasa hadir, ini tidak hadir, ya? Oke, kalau tidak, mari kita berdoa.
kita akhiri pada kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Tuhan telah berkenan memimpin ibadah kami secara online. Kami percaya Tuhan telah melawat setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan mereka juga bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Bersyukur untuk jaringan internet yang tidak ada gangguan, sehingga semua anak-anak-Mu bisa mengikuti ibadah ini baik puji-pujian maupun juga mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk Mama dari Riko yang tadi sempat sakit, mual, muntah, dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Kami mohon Tuhan supaya kiranya Tuhan menolong, Tuhan menjamah, menyembuhkan Mama dari Riko supaya bisa sehat kembali. Terima kasih, dan beberapa yang sudah didoakan, kiranya Tuhan terus berkarya baik pada Bapak dan Ibu Gembala kami yang kami kasihi, maupun juga pada Tante Sugeng, kepada keluarga Bapak Cecep atau Pak Cecep sekeluarga yang juga mengalami gangguan kesehatan. Kiranya Tuhan juga menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka dan anak-anak-Mu yang lain yang mungkin mereka tidak memberitahu kami, tapi kami tetap doakan, berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya turunlah ke atas kita semua berkat yang berlimpah-limpah, baik berkat rohani, jiwani, jasmani, kesehatan dan keuangan dari Bapa Yahweh di dalam surga. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis serta kuat kuasa dan pengurapan dari Roh Kudus turun ke atas kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Amin.